Selamat malam bagi kita semua. Selamat datang bagi teman-teman di Sunday Bible Study Series, seri pembelajaran Alkitab kita dengan tema Meeting God's Heart Need. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan membuka pembelajaran Alkitab kita dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan kepadamu atas kesempatan untuk belajar, untuk bersama-sama ya Tuhan kami membuka firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menjadi guru kami saat ini, berkati pembicara kami, agar ia dapat berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu, dan bukalah pikiran kami ya Tuhan, berikan kami pengertian, agar firman yang kami terima dapat mengubah hidup kami. Berkati mereka juga yang telah kami undang untuk bergabung dalam penyelaman Alkitab kami pada hari ini, agar mereka dapat tergerak untuk bergabung dengan kami saat ini. Ini menjadi doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pembicara kita, pembicara spesial yang kita undang dari Filipina, Diomar Filamin, Brother Diomar Filamin. Ia merupakan missionary volunteer dari LIGHT, LIGHT atau Lay Institute for Global Health Training yang berlokasi di Filipina. Kepada Saudara Diomar Filamin, kami persilahkan. So this is your time, Brother Diomar. Praise God. Good evening, everyone. Ya, selamat malam semuanya. I am so sorry because my camera is not working at the moment. I tried my best, but the Lord is teaching us to, instead of capturing each other's face, let's capture the matchless, beautiful face of Jesus Christ. Oke, saya sekarang ada kesalahan teknis ya dalam kamera, dan ya Tuhan telah mengajarkan kepada kita bahwa dibandingkan untuk mencoba mencari wajah di kamera-kamera kita mau melihat keindahan Kristus yang tiada taranya. So I will just turn off my video as well, ya brother. Sure, Sister Grace. As we continue, let us pray. Kita akan berdoa, kita akan mulai. Our Father in heaven, we thank you for this evening. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk malam ini. We thank you for allowing us to meet together to study your words. Kami bersyukur Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama untuk mempelajari firman-Mu. We have nothing in us to deserve this blessing of fellowship. Kami tidak memiliki sesuatu yang melayakkan kami untuk persekutuan ini. But thank you that because of the love of Jesus Christ, we are here together to study your words. Tetapi Bapa, hanya karena kasih Kristuslah kami dikumpulkan untuk mempelajari firman-Mu. And I pray that the Holy Spirit will enlighten our minds and give us the divine wisdom as we open your words. Dan hamba-Mu berdoa agar Roh Kudus sendiri yang akan membuka pikiran kami ketika kami bersekutu untuk mempelajari firman-Mu. Thank you for hearing and answering our prayers in Jesus' name. Amen. Terima kasih telah mendengarkan doa ini dan akan memberikan jawaban di dalam nama Yesus. Amin. So once again, good evening, everyone. Jadi sekali lagi, selamat malam semuanya. It is such a blessing to be with you all tonight. Adalah sesuatu berkat bagi saya untuk bersama-sama dengan semua Anda. It's a blessing because I can be with you wherever you are, even though we are far apart from each other. Suatu berkat bagi kita, bagi saya secara pribadi, karena walaupun kita berbeda jarak, tapi kita bisa bertemu semua ya. Saya bisa bertemu dengan Anda semua. More than that, we praise the Lord because wherever we are, God can reach us. Lebih daripada itu, walaupun kita dimanapun saja kita berada, Tuhan dapat menjangkau kita.
So, are we now ready to study God's words? Jadi apakah kita sekarang sudah siap untuk belajar firman Tuhan? So, for 8 Sundays, we will be studying this beautiful topic of meeting God's heart need. Jadi selama 8 hari minggu, kita akan mempelajari satu topik dengan judul Meeting God's Heart Need atau memenuhi kebutuhan hati Allah. So last week, I was in the southern part of the Philippines attending a camp meeting. Minggu lalu saya berada di satu bagian di Filipina, ada satu camp meeting di sana. And a very close friend of mine was sharing this quotation that is flashed on your screen. Dan seorang teman saya yang sangat saya kasihi berbagi kutipan yang Anda lihat pada saat ini. It says in Signs of the Times, April 22, 1903, paragraph 5, we were brought into existence because we were needed. Dikatakan dalam Signs of the Times 22 April 1903 paragraf 5, dikatakan bahwa kita ada karena kita dibutuhkan. God needs us. The quotation says yes, but the question is, for what? Tuhan membutuhkan kita, itu yang dikatakan oleh kutipan ini. Nah, untuk apa? So that is the question we want to answer for the next Sundays that we will be studying this. Jadi untuk pertanyaan itulah kita akan pelajari hal ini selama beberapa minggu ke depan. So to establish and set the foundation for our study, our topic tonight is entitled, Jacob's Ladder is for you. Dan untuk membangun fondasi untuk pemahaman kita, maka pada malam hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tangga Yakub adalah untuk engkau. So this sets the foundation on the title or the topic, Meeting God's Heart Need. Does God have a need? He is God after all. He's got everything. What is his need? Dan ini untuk topik malam ini akan menjadi fondasi dari Meeting God's Heart Need ini. Dan Tuhan itu Tuhan, apakah dia memerlukan sesuatu? So we will be talking about Jacob's ladder. So I have a question. Who is it that saw the ladder? Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai tangga Yakub. Jadi siapa yang melihat tangga itu? So I believe we all know that it was Jacob who saw the ladder. Dan saya percaya bahwa kita tahu bahwa Yakublah yang melihat tangga tersebut. So when Jacob saw this ladder, he was not a good boy. Jadi waktu Yakub melihat tangga ini, dia bukanlah seorang anak muda yang baik. In fact, he was at his worst state when he saw the ladder. Faktanya, dia berada dalam kondisi yang paling buruk ketika dia melihat tangga ini. And we know that Jacob had a good father, Isaac, and a very good grandfather, Abraham, the father of faith. Dan kita tahu bahwa dia memiliki papa yang baik, yaitu Ishak, dan opa yang sangat luar biasa, Abraham. But Jacob during this time had not been very good. Tetapi Yakub selama ini dia tidak menjadi orang yang baik. He had lied to his father and stolen from his brother. Dia sudah menipu ayahnya dan mencuri dari saudaranya. And Jacob was running away for fear that he might be killed. Dan Yakub sedang lari karena lari ketakutan karena dia takut untuk dibunuh. As he went along his journey, he was feeling bad because of what he had done. Dan ketika dia sedang lari, dia sangat merasa sangat buruk mengenai tentang apa yang dia sudah lakukan. And catch this, friends, he does not know what is ahead of him. Dan Anda harus mengerti ini bahwa dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi. So we know the story. He came at last to the end of the day. It was evening. Dan
kita tahu bersama waktu itu sudah malam, sudah hampir habis hari tersebut, and there was no hotel for him to pull into. dan tidak ada hotel dia bisa beristirahat waktu itu. There was no home in that howling wilderness to entertain him. Dan tidak ada rumah di tengah-tengah padang gurun untuk bisa menyambut dia. So he was out there where he was lying down on the ground, and he used a stone for a pillow. Dan dia ada di luar sana, dan dia hanya menggunakan batu sebagai bantalnya. And then he was tired, and then he fell asleep, and while he was sleeping, he saw a ladder. Dan dia sangat capek, dan kemudian dia tidur, dan pada waktu dia tidur, dia bermimpi dan melihat tangga. So let's notice the story of what happened during that time. Jadi mari kita perhatikan di cerita ini apa yang terjadi pada waktu tersebut. Genesis 28:12 says, and he dreamed, this was talking about Jacob, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God ascending and descending on it. Dalam Kejadian 28 ayat 12 kita lihat bahwa maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. So where was the bottom of the ladder resting? Jadi kalau kita perhatikan di mana bagian bawah dari tangga itu. According to the verse, it's resting up on the earth. Jadi sesuai dengan ayat ini dikatakan bahwa itu bagian bawahnya ada di bumi. Another question, where did the top of the ladder reach? Pertanyaan yang lain, di mana ujung atas dari tangga tersebut? And the verse says it can answer to heaven. Dan ayat ini mengatakan jawabannya adalah di langit. The Bible is full of humor for me. It's a ladder, a very long ladder. Alkitab ini ada banyak humor bagi saya. Ini kita lihat di sini ada tangga yang tinggi sekali. But the point is, it's not about the length of the ladder. The point is the ladder reached where Jacob was. Tetapi poinnya bukanlah panjang dari tangga tersebut, tetapi tangga ini menjangkau di tempat di mana Yakub berada. Jacob was on the earth and the ladder reached where he was. Yakub ada di bumi dan ujung tangga ini itu sampai ke surga. While the top of the ladder reached heaven where God is. Di mana ujung tangga itu menjangkau langit, menjangkau surga di mana ada Allah. And the next verse says in verse 13, and behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham, thy father, and the God of Isaac. Dan di ayat berikutnya, ayat 13, dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. So at the top of the ladder was God, and at the bottom of the ladder was Jacob. Jadi di ujung tangga itu ada Tuhan, sedangkan di ujung bawah ada Yakub. So the question is, what do you suppose the ladder was for? Jadi pertanyaan berikutnya, menurut Anda sebenarnya apa tujuan dari tangga ini? Friends, the purpose of the ladder for Jacob is to connect him to God the Father. Teman-teman, tangga ini adalah untuk menghubungkannya dari dia kepada Tuhan. And according to verse 12, who was coming down and up the ladder? Dan menurut ayat 12, siapa yang turun naik di tangga tersebut? Simply answer the angels. Dan jawabannya adalah malaikat-malaikat. Friends, the ladder was not only put during Jacob's time. I am so glad there is a ladder here tonight. Teman-teman, tangga ini bukan hanya pada waktu Yakub, tetapi saya percaya
bahwa tangga ini juga ada saat ini, malam ini. Friends, God is at the top of the ladder. Teman-teman, tangga ini ujung atasnya ada Tuhan. And you and I are either at the bottom of the ladder or somewhere on it. Dan Anda dan saya mungkin ada di ujung bawah atau ada di tengah-tengahnya. Friends, I don't know where you are. Teman-teman, saya tidak tahu di mana Anda. Even if you are at the bottom of the ladder, remember that the ladder reaches where you are. Bahkan ketika Anda ada di bawah dari tangga tersebut, tangga itu menjangkau di mana engkau ada. But if you are somewhere in the middle or you have taken a step forward or up the ladder, God is still reaching you. Atau mungkin Anda sedang mengambil langkah untuk menaiki, atau mungkin hampir dekat di ujung tangga atas, Tuhan sedang menjangkau engkau. Let's remember this simple statement: wherever you are, the ladder is where you are, or Mari right where you are. Mari kita ingat kutipan yang sederhana ini. Dimanapun engkau berada, tangga itu menjangkau dimanapun engkau berada. If you are already climbing it, there's still another rung to climb. Walaupun engkau sudah menaiki tangga tersebut, tetapi selalu ada lagi tangga yang lain untuk dinaiki. So the invitation is, if you are still at the bottom of the ladder, take one step. If you are already moving or climbing upward, take more steps. Jadi undangannya pada hari ini adalah, kalau engkau berada di ujung bawah, ambil satu langkah. Kalau Anda sudah naik beberapa langkah, ambil lagi langkah-langkah yang lain. You know, some people get discouraged because they are not in the same position in the ladder as some other people. Anda tahu, ada beberapa orang yang merasa kecewa karena mereka tidak berada di posisi yang sama dengan orang lain di tangga tersebut. Like, there are people who will say, I'm so jealous, I cannot pray like someone else prays, or I cannot speak like someone else speaks, or I cannot sing like sister does. Ada orang-orang yang mengatakan, oh saya agak iri ya, karena saya tidak bisa berdoa seperti orang ini, atau saya tidak bisa berkhotbah seperti orang ini, atau saya tidak bisa menyanyi seperti saudari itu. But friends, that is not the important thing. Tetapi teman-teman, itu bukanlah hal yang penting. The important thing is to understand that God is interested in you. Yang penting adalah untuk mengetahui bahwa Tuhan sangat tertarik kepada engkau. Not only that God is interested in you, He wants to come right where you are. Bukan hanya Dia tertarik dengan kita semua, tetapi Dia mau untuk datang menjangkau di mana kita ada. So that's what God told Jacob. Jacob knew he had a good father and that God had talked to Isaac. Dan itulah yang Tuhan katakan kepada Yakub, bahwa Dia berkata bahwa Dia juga pergi kepada Abraham dan juga Ishak. And Jacob knew that he had a good grandfather and that God had talked to Abraham himself. Dan Yakub tahu bahwa dia punya seorang opa yang sangat baik, dan dia tahu bahwa Tuhan telah berbicara dengan Abraham. But Jacob knew he had done a lot of messy stuff. Tetapi Yakub tahu bahwa dia sudah melakukan banyak hal yang bikin berantakan. So God came to him and said, Jacob, I'm not only interested in your father and in your grandfather, I am more specifically interested in you. Jadi Tuhan sedang mengatakan kepada dia bahwa saya bukan hanya tertarik kepada opa dan juga ayahmu, tetapi juga kepada kamu. I am so interested in you, Jacob. I'm so interested in you enough that out here in this wilderness with your head on a pillow, I am giving you this view of me and my great love for you. Dan Tuhan berkata kepada Yakub bahwa saya bukan hanya tertarik dengan engkau, tetapi
Saya benar-benar mau menunjukkan kepadamu bahwa di tengah-tengah padang gurun yang sangat-sangat sendirian ini, ketika engkau hanya punya batu sebagai bantal, ada pemandangan yang sangat luar biasa mengenai tangga ini, bahwa aku mau untuk betul-betul bersama dengan engkau. So friends, wherever you are, God is telling you tonight, I have come right where you are with a special message of interest and love. Jadi teman-teman, dimanapun engkau berada pada saat ini, Tuhan sedang datang kepada kita masing-masing untuk berkata bahwa Tuhan mau datang ke tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada. And through this study tonight, God is telling us, I want you to be with me and I want to be with you. Dan melalui pekabaran pada malam hari ini, Tuhan sedang mau berkata, aku ingin engkau bersama-sama dengan aku dan aku bersama-sama dengan engkau. And so verse 15 of the same chapter says, God says in verse 15 of Genesis 28, for I will not leave you. Dan di ayat 15 di Kejadian 28 dikatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Yes, Jacob, you have been a bad boy, but I still love you and will not leave you. Ya Yakub, engkau memang betul-betul bocah yang buruk, tetapi tetap aku ingin bersama-sama dengan engkau. So this verse is not only for Jacob, it's for us. Dan ayat ini bukan hanya untuk Yakub, ini untuk kita. So remember that wherever you are right now, this promise is for you. God is with you and he will never leave thee. Dan dimanapun kita berada, kita harus ingat ayat ini, bahwa Tuhan mau untuk bersama-sama dengan kita dan tidak akan meninggalkan kita. According to the book Ministry of Healing, page 229, paragraph 1, God knows each individual by name. He knows you, praise the Lord, and cares for each as if there were not another upon the earth for whom he gave his beloved Son. Dan di buku Ministry of Healing ini sangat luar biasa, teman-teman. Dia mengatakan bahwa dia tahu nama dari setiap kita. Dan dia memperhatikan, dia peduli kepada kita masing-masing, seolah-olah tidak ada orang lain di bumi untuk siapa dia memberikan putra terkasihnya. So remember Ate Grace, Sister Amanda, Sister Claresta, Sister Diana, and Sister Jonah, all of you who are here, Patrick, Mira, the Lord knows you by your name. Jadi ingat teman-teman, saudari Amanda, Claresta, Ibu Mita, Shapely, Jonah, Ridley, dan semua yang ada di sini, Tuhan tahu nama kita semua masing-masing. So God knows Jacob's name and he knows your name. Jadi Tuhan tahu nama Yakub dan dia tahu juga nama kita. And according to this beautiful quotation, he knows you and cares for you just as if you were the only one in the whole world. Dan dalam kutipan ini dikatakan bahwa dia itu tahu nama kita dan dia sangat peduli pada kita, sama seperti tidak ada orang lain lagi di dunia ini. As if you are the only one for whom Jesus died. Sama seperti engkau adalah satu-satunya orang demi Anda Yesus mati. Someone might say, oh, brother, that's too much. I cannot comprehend that. Mungkin ada yang akan bilang, oh, brother, kayaknya itu berlebihan deh. Saya nggak bisa ngerti itu maksudnya apa. But friends, do not try to comprehend it. Just enjoy it. Tapi teman-teman nggak usah dicari mengerti. Nikmati sajalah itu. Like the air, I cannot comprehend the air around this planet, but I enjoy what I get and 18 times a minute. Jadi sama seperti udara, kita nggak bisa ngerti bagaimana udara ini di dunia ini, tetapi kita hanya bisa menikmati udara ini yang kita hirup 18 kali per menit. I don't try to comprehend the air. I am just glad there is a lot more than I need. There is plenty for everyone. Saya tidak berusaha untuk mengerti udara ini, tetapi saya nikmati
ini semuanya karena ini sangat banyak yang bisa saya nikmati, yang bisa saya hirup. Also, I cannot comprehend the sunshine, but the sun shines for me as if I were the only one to enjoy its healing rays. Saya juga tidak mengerti bagaimana sinar matahari ini beroperasi untuk kita, tetapi saya menikmatinya sama seperti saya sendiri yang menerima sunshine ini. So when you are dealing with this wonderful thing, especially the love of God, Jadi ketika kita melihat hal-hal yang sangat luar biasa ini, apalagi kasih Tuhan, do not start dividing by the number of people in the world and say, I am afraid I will only get a small piece of pie. Friends, the whole pie is for you. jangan mulai membandingkan dengan, ada berapa orang ya di dunia ini, dan kemudian, pie ini harus dibagi dengan berapa orang. Harus berpikir bahwa seluruh pie itu adalah untuk kita. I wonder if any one of you have brothers and sisters, like 2 brothers, 2 sisters, or 5, or even more. Saya kurang tahu dari teman-teman, mungkin ada yang kakak adik itu 2, 3, atau 4 di antara kalian. So in our family, we are 3. I am the eldest of the 3 children. Oh, kalau dari keluarga saya, kami ada 3 bersaudara, dan saya yang paling tua dari 3 bersaudara. But I don't only get 1/3 of my parents' love. I get 100%, and so is my sister and my brother. Tetapi untuk kasih dari orang tua saya tidak dapat sepertiga aja. Saya dapat 100% kasih dari orang tua saya, sebagaimana juga saudara dan saudari saya. So my parents do not divide their 100% love to the 3 of us and say, Diomar, you'll get 30%, your brother will get 30%, and your youngest sister will get 40%. Dan orang tua saya tidak bilang, oh oke, saya akan bagi ya, Diomar kamu dapat 30%, adik laki-lakimu 30%, dan kemudian adik perempuanmu 40%. Nggak seperti itu. That's not how it works in our family, and I hope in your family too. We each get 100%. Itu tidak terjadi di keluarga saya ya, kami dapat 100%, dan semoga juga di keluarga Anda masing-masing, kalian juga dapat 100% masing-masing. So if my father and mother can give us 100% each, what about the one who have made fathers and mothers? Jadi kalau ayah dan ibu kita bisa memberikan 100% untuk masing-masing kita, apalagi Tuhan yang telah menciptakan ayah dan ibu kita. Do you think God has to divide his love among the 8 billion people in the world? No, he doesn't. Apakah Anda pikir bahwa Tuhan akan membagi kasih-Nya untuk 8 miliar orang di dunia ini? Tidak. I would like to share this, another evidence that God loves us so much. Steps to Christ, page 100, paragraph 1. The relations between God and each soul are as distinct and full as though there were not another soul upon the earth to share his watch care, not another soul for whom he gave his beloved Son. Saya juga mau berbagi kutipan ini dalam buku Kebahagiaan Sejati, Steps to Christ, paragraf 1 dikatakan, hubungan antara Tuhan dan setiap jiwa itu berbeda dan penuh, sama seperti tidak ada jiwa yang lain untuk berbagi perhatiannya, bukan untuk jiwa yang lain di mana dia berikan kepada anaknya yang terkasih. So if you think the ladder is only for Jacob, you are wrong, my friend. The ladder is also for you. Jadi teman-teman, kalau Anda berpikir bahwa tangga itu hanya untuk Yakub, itu salah, karena tangga itu adalah untuk kita juga. So God has put the ladder down where you are, just as if you are the only one to climb the ladder. Jadi Tuhan telah memberikan tangga itu kepada kita masing-masing, sebagaimana Anda sendiri yang akan naik untuk di tangga tersebut. If that is not true, then we should stop this Bible study.
Kalau itu tidak benar, ya kita harus hentikan aja Bible study ini. If that is not true, then the story of Jacob is just a fairy tale. Kalau misalnya itu tidak benar, maka ceritanya Yakub itu hanya dongeng. Friends, with confidence in God, I know that the ladder is for you and I know it is true. Teman-teman, dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, saya mau mengatakan bahwa cerita Yakub ini benar, tangga itu benar. Why do I believe that? Only for two reasons. First, because God says so. Kenapa saya percaya itu? Ada dua alasan. Yang pertama, karena Tuhan yang mengatakannya. Second, because it works. I see it working. Dan yang kedua adalah itu berhasil. Saya mengalaminya. I will tell you a little experience. Saya mau kasih tahu teman-teman satu pengalaman. It is a tiny experience, yet it meant so much to me. Pengalaman kecil sih, tetapi itu sangat berarti bagi saya. So I told you earlier that I was just visiting the southern part of the Philippines and attended a camp meeting. Nah, jadi tadi saya sudah bilang ke teman-teman bahwa saya ada mengunjungi bagian selatan di Filipina di camp meeting. And when I went back home and opened my luggage, I could not find my favorite comb. Oh, is that comb? Yes, comb, hair comb. Oke. Jadi waktu saya balik, terus waktu saya buka bagasi saya, koper saya nggak bisa ketemu sisir saya, favorit saya itu. And I like that little comb of mine. It did not cost $1 million. Saya sangat sayang ya itu apa sisir ya memang sih bukan $1 juta sih. It does not cost much, but it is just what I want. Itu tidak mahal, tetapi ya itu yang saya mau. So what I did is my mind went to my dear friend, Jesus. Jadi apa yang saya lakukan, saya langsung pergi kepada teman terbaik saya, Yesus. So I told Jesus, Lord, I'm not going to ask you to do this as a test. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau menguji Engkau. I'm not going to say, Lord, if you love me, please help me find this little comb. Saya tidak mau bilang, Tuhan, kalau Engkau mengasihi saya tolong saya untuk menemukan sisir ini. So I went on to prayer and I said, I know you love me, Lord, whether I find it or not. Saya berdoa dan kemudian saya bilang, Tuhan, saya tahu Engkau mengasihi saya, apakah saya mau ketemu sisir ini atau tidak? But I ended the prayer with a sweet request, but I sure would appreciate it if I could find it. Tapi saya mengakhiri doa itu dengan bilang, tapi saya sangat menghargai kalau misalnya saya bisa temukan. So that was last Thursday. Dan itu hari Kamis yang lalu. And just this morning, Sunday, I was cleaning my whole room and there you go, I found my comb. Dan pagi ini, hari Minggu ini, saya bersih-bersih kamar dan saya temukan itu di sana. And so that was an object lesson for me. Dan itu adalah satu perumpamaan, object lesson bagi saya. That comb was a very little thing. Sometimes it might be insignificant. Sisir itu kecil ya dan seperti kurang berarti, kurang signifikan. But I was thinking, if God is so busy taking care of other people's problem, He would not have even noticed my problem. Dan mungkin saya bisa berpikir bahwa kalau Tuhan terlalu sibuk untuk mengurus urusan-urusan orang lain, mungkin Tuhan tidak akan memikirkan urusan kecil saya itu, masalah kecil saya itu. But my sweet Lord has been giving me His full attention as if He had nothing else to do. Tapi Tuhan yang sangat-sangat so sweet itu memberikan perhatian yang penuh bagi masalah-masalah saya.
God could have said, Diomar, that is just a comb. You could buy somewhere else. But I am attending to this bigger problem. Someone is in the hospital, needs healing. But no, God has given me His full attention in finding that comb. Tuhan mungkin bisa bilang, Diomar, itu hanya sisir kecil, kamu beli aja lagi sih. Saya lagi urus ini yang sedang masuk rumah sakit, itu lebih besar. Tetapi tidak, dia juga sedang bersama-sama dengan saya dalam masalah kecil saya ini. Friends, that is what it means to be infinite. Teman-teman, itulah artinya menjadi tidak terbatas. Infinite means no limit, and there is no limit to the power and the love of God. Ya, infinite tadi itu berarti tidak terbatas dan tidak ada batas di dalam kuasa Tuhan. Therefore, He can give you the whole thing and still have the whole thing for your brother, your sister, your whole family. Makanya dia bisa kasih keseluruhan yang Anda butuhkan, tetapi masih juga bisa menyediakan kebutuhan yang penuh kepada saudara Anda, kepada mama papa, dan kepada orang lain secara penuh. If God can give others 100%, He can also give me 100%, and it is wonderful. Kalau Tuhan bisa kasih 100% kepada orang lain, Tuhan juga bisa kasih 100% buat saya, dan itu sangat luar biasa. That is why Jesus came to Jacob and said, Jacob, listen, I am interested in you. Makanya Yesus datang dan kemudian berkata kepada Yakub, Yakub, saya sangat tertarik kepada engkau. Yes, I was interested in your father and still am. I was interested in your grandfather and still am. But don't think that I have lesser interest in you. Jacob, I am interested in you the way I was interested in your grandparents and your father. Dan ya benar, saya memang tertarik. Tuhan berkata kepada Abraham, opamu, dan juga Ishak, opamu, tetapi juga sama, saya juga tertarik dengan penuh kepada engkau juga. But you know, sometimes human as we are, we could always reason the way Jacob reasons. Jacob perhaps might have reasoned, but Lord, think of all the things I have done. Tapi kita sebagai manusia, kita juga mungkin bisa berpikir seperti Yakub ya, memiliki alasan. Tuhan, engkau sudah lihat saya sudah bikin apa aja yang buruk. Friends, if you're reasoning like Jacob, like you're thinking of all of your sins, that is the reason why God brought the ladder down here. Teman-teman, kalau kita beralasan ya, seperti Yakub itu mengenai, oh ya, kita sudah terlalu berdosa, itu adalah alasan mengapa tangga itu dibawa ke bumi. So the ladder is to bridge the gulf between earth and heaven. It is to bring God and man together. Jadi tangga itu sebenarnya adalah untuk menjembatani jurang yang dalam yang telah dibawa oleh dosa antara Tuhan dan manusia. The question we have tonight is, what is the ladder? It's not what is the ladder. It is who is the ladder. Pertanyaannya malam ini, apa itu tangga? Oh, bukan apa, tetapi siapa tangga itu? Speaking to Nathanael, Jesus said in John 1:51, Verily, verily, I say unto you, hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Berbicara kepada Nathanael, Tuhan Yesus berkata bahwa, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Friends, it's the same picture with Jacob seeing the heaven open and the ladder came down. It's the same. So the ladder is Jesus Christ. Teman-teman, ini adalah satu gambaran yang sama dengan apa yang Yakub lihat mengenai tangga. Dan di sini dikatakan bahwa tangga itu adalah anak manusia, yaitu Yesus. Friends, Jesus is the only way that heaven can reach me. And Jesus is the only reason that I can reach heaven. Teman-teman, Yesus adalah satu-satunya jalan di mana
surga dapat jangkau kita, dan Yesus adalah satu-satunya alasan kita dapat menjangkau surga. Friends, do not think that there are certain actions you need to take first before coming to Jesus. Teman-teman, jangan sampai kita berpikir harus ada sesuatu yang kita bikin duluan untuk dapat datang kepada Tuhan. A man who is smoking cigarette does not have to quit smoking before he comes to Christ. Seorang perokok tidak harus berusaha berhenti merokok dulu untuk datang kepada Kristus. This man who smokes so much needs to come to the ladder first because the ladder will help him to overcome smoking. Perokok tersebut harus datang kepada tangga tersebut karena tangga itulah yang akan menolong dia untuk berhenti merokok. So friends, if you are having troubles with some addictions, do not try to say, I need to quit this first before coming to Jesus. Friends, Jesus first before he helps you to quit. Jadi teman-teman, kalau kita ada masalah, ketagihan, kecanduan sesuatu, jangan berpikir kita harus berhenti kecanduan ini dulu baru datang kepada Yesus, tetapi Yesuslah sendiri yang akan membantu kita untuk keluar dari kecanduan tersebut. Because there is no power in you to resist sin. The power is in Jesus Christ. Karena tidak ada kuasa dalam kita yang akan bisa menolak dosa. Kuasanya itu adalah dari Yesus. It matters not what sin is bothering you because you can come to Christ just as you are. Tidak penting bagaimana dosa telah mengganggu engkau, tetapi Tuhan mau menerima sebagaimana engkau ada. In fact, if you come, that is the only way you can ever come. Faktanya adalah ketika engkau datang, itu adalah satu-satunya engkau dapat menaklukkan. So remember that Christ is the ladder. Jadi ingat, Yesus adalah tangga itu. And the ladder reaches down from where you are. Dan tangga itu menjangkau kemana engkau ada. Whether it be in Indonesia or here in the Philippines, God can reach you from where you are. Apakah itu di Indonesia atau di Filipina, Tuhan dapat menjangkau engkau dimanapun engkau berada. You see, there are people who think that they need to change first before coming to Jesus. Nggak tahu, banyak orang berpikir bahwa mereka harus berubah dulu sebelum datang kepada Yesus. It's a very strange thing to think of. Itu adalah hal yang sangat aneh untuk dipikirkan. When you are sick, do you say to yourself, I need to get well first before I go to the hospital and ask the doctor for help? Kalau Anda sakit, apakah Anda berpikir, oh saya harus sembuh dulu baru datang ke dokter di rumah sakit? No, right? When you are sick, you come to the hospital sick as you are because you need healing. Tentu saja tidak ya. Ketika Anda sakit, Anda harus pergi ke dokter, ke rumah sakit, sesakit-sakitnya apapun Anda untuk mencari kesembuhan. So the weaker and sicker the man is, the more he has to do what the man with the palsy did. He came to Jesus Christ. Jadi semakin sakit, semakin lemah seseorang, dia harus datang seperti orang-orang yang lumpuh datang kepada Yesus. You know, the man sick of a palsy, remember the story? His friends carried him to Jesus Christ. Anda ingat yang orang lumpuh? Teman-temannya yang datang ambil dia untuk bawa kepada Yesus. This man could not walk, so he said, friends, I have to get to Jesus. Carry me. Anda ingat orang lumpuh ini bilang kepada teman-temannya, teman-teman, saya tidak bisa datang kepada Yesus, tolong bawa saya. This man who is sick of a palsy knew the secret. The secret is not getting well before coming to Jesus. The secret is coming to Jesus and receiving his blessing of healing and wholeness. Friends,
rahasianya bahwa dapat dia kemudian kesehatan. Friends, listen, if you are so weak in sin that you cannot even drag yourself to Jesus, I know that Jesus can give you friends to pray for you and carry you to Jesus, and they will be glad to carry you to Jesus. We will continue. Friends, Jesus told the man sick of a palsy in Matthew chapter 9, verse 2, "Son, be of good cheer. Your sins be forgiven you." And Jesus healed him and he walked away rejoicing. Jesus comes right where he was. And we can do that too. Jesus himself can come right where we are. Whatever your problem is, Jesus is there with you. Remember that. Whatever your problem is, you are not alone. The ladder is right where you are to connect you to heaven. Some people might say, I am alone in this battle. That's not what the scriptures say. You cannot say, I just need to think positively. But at the end of the day, you are still in the condition where depression hits you, where the enemy tempts you so much that God does not love you. Friends, don't think negatively. Don't think positively. Think biblically. Because when we think biblically, we know the truth, and the truth is the ladder is right where you are. And so we will continue our study with few remaining minutes left. Ate Grace, if you are here already, you can just open your mic. Sorry. That's fine. Sorry, brother. We are continuing. This is the evidence that God is always with us. Psalm 46:1, David says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ini adalah bukti dari bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Di dalam Mazmur 46 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita, satu penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Friends, if you are in trouble tonight, remember that God is right there in trouble with you. Teman-teman, kalau Anda sedang berada dalam masalah sekarang, Tuhan itu sedang bersama-sama dengan Anda dalam masalah itu. Just like the three friends of Daniel, those three Hebrew boys, they were in fiery furnace, and yet God was there, present with them. Teman-teman, sama seperti dengan 3 pemuda Ibrani, ketika mereka berada dalam perapian, Yesus bersama-sama dengan mereka di dalam masalah mereka. And friends, the Bible says in Psalm, God is our refuge and strength, a very present help. It's not past tense, it's not future tense, it's not before, it's not later on, it's now. God is there with you right now to help you in your trouble. Teman-teman, sama seperti di sini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, dan dikatakan kalau di bahasa Inggris itu present. Itu bukan yang lalu, bukan nanti, bukan apa-apa, tetapi memang sekarang, teman-teman. And if you have doubts about this, just look at Calvary. Dan kalau Anda ragu mengenai hal ini, lihatlah ke salib. Friends, look at the cross. Lihatlah salib di Kalvari itu. Because the cross is the ladder. Karena salib itulah tangga itu. It stretches from heaven to earth. Itu memanjang dari surga sampai ke bumi. And on that cross hangs the perfect offering for you. Dan di salib itu tergantung persembahan yang sempurna untuk engkau. Christ is the ladder. Christ is the bridge. Kristuslah tangga itu, Kristuslah jembatan itu. It is over his wounded body that we travel from earth to heaven. Karena tubuhnya yang terluka, melalui tubuhnya terluka itu kita boleh pergi dari bumi ke surga.
He has paid the ransom for you. That is how he is so interested in you. Dia sudah membayar tebusan Anda, makanya dia sangat tertarik kepada kita semua. When you look at that, Calvary, can you doubt his interest and love for you? Kalau kita melihat Kalvari itu, apakah kita mau ragu ketertarikannya kepada kita? When you look at the cross, can you still doubt his love? Kalau kita melihat Kalvari itu, apakah kita masih meragukan kasihnya? When you look at the cross, can you still doubt his desire to have you with him? Kalau kita melihat salib itu, apakah kita masih ragu keinginannya untuk bersama-sama dengan kita? Friends, if you read the Desire of Ages, when Jesus was at Gethsemane praying that night, if you ever Teman-teman, kalau continue, sister. Teman-teman, kalau kita melihat di buku Desire of Ages, kita melihat bahwa Yesus berdoa di Getsemani. The spirit of prophecy says, when he was in great trouble, Gabriel, the angel went down from heaven and lifted up his face. Dan ketika di Getsemani itu, dia sangat berbeban berat, maka para malaikat itu berusaha untuk mengangkat wajahnya. And when Jesus looked at the skies, he saw the faces of all the people that will be saved if he continues on the sacrifice. Dan ketika dia melihat ke langit, dia melihat wajah-wajah orang yang akan diselamatkan ketika dia akan terus untuk misi penyelamatan itu. Friends, he saw your face that night. Teman-teman, dia melihat wajah-wajahmu pada malam itu. But for that to happen, Jesus has to pay the cost. Tetapi untuk itu bisa terjadi, dia harus membayar biayanya. It cost Jesus 1,000,000 times more than all the money in the world. It cost his life, his infinite life. Dan bayarannya itu melebihi dengan apapun di dunia ini, berjuta-juta kali lebih mahal, yaitu hidupnya. So when you look at the cross, you see how much God values you. Jadi ketika kita melihat salib itu, itulah harga Tuhan memberi harga untuk kita. You see how God is longing for you to climb the ladder with him. Itu adalah keinginannya untuk kita boleh menaiki tangga itu untuk dia. Friends, don't think that God is just on top of the ladder and say, come up and I'll gladly receive you. No. Teman-teman, Tuhan ini bukanlah Tuhan yang ada di atas tangga dan kemudian bilang, oke, kamu naik tangga itu, ayo, ayo. Because together with the ladder, God will come down and help you to go up. Tapi bersama-sama dengan tangga itu, Tuhan datang dan menolong engkau untuk naik. Friends, you might say tonight, I am not worthy. Teman-teman, engkau mungkin bisa bilang pada malam hari ini, saya tidak layak. Of course you're not. Tentu saja iya, tidak layak. You may say you don't deserve anything good. Mungkin engkau bilang, oh saya tidak layak untuk dapat sesuatu yang baik. No, you don't, because I don't either. Iya, memang betul, saya juga enggak. But I am just so glad I don't have to get what I deserve. Tetapi saya sangat bersyukur karena saya tidak dapat sesuatu yang saya layak dapatkan. I get what Jesus deserves, and it is a lot better. Saya mendapatkan apa yang Yesus layak dapatkan, dan itu sangat jauh lebih baik. That's why I love this very beautiful quotation from the Desire of Ages, page 25, paragraph 2. It says, Christ was treated as we deserve. I would Okay. like to change it with my name. Christ was treated as Diomar deserved, that Diomar might be treated as Jesus deserves. Jesus was condemned for Diomar's sins, that which Jesus had no share, that Diomar might be justified by his righteousness, in which
I had no share. He suffered the death which is mine, that I might receive the life which was his. With his stripes, we are healed. Makanya saya sangat menyukai kutipan dari kutipan ini, Desire of Ages, dan saya mau taruh nama saya di tempat di mana ada kita di situ ya. Kristus diperlakukan sebagaimana Diomar diperlakukan, dan sehingga Diomar dapat diperlakukan sebagaimana Yesus yang layak bagi Yesus. Yesus dihukum untuk dosa-dosa Diomar, di mana dia sebenarnya tidak layak. Tetapi Diomar dapat dibenarkan oleh karena kebenaran Yesus, di mana tidak ada share untuknya. Yesus menderita kematian yang harusnya menjadi milik Diomar, sehingga Diomar dapat menerima kehidupan yang adalah kehidupannya. Dengan bilur-bilur Yesus, Diomar disembuhkan. Of course, the secret here is the ladder came right where you are, and you need to take a step to that ladder. Tentu saja, rahasia di sini adalah tangga itu datang dimanapun kita berada, dan kita perlu untuk naik di tangga itu. And remember that your capacity becomes bigger with every step you take. Dan Anda ingat bahwa kapasitas kita akan bertambah semakin banyak langkah kita naik. Your capacity gets bigger and you can hold more. Kapasitas kita akan semakin besar dan kita dapat memiliki lebih banyak lagi. Because if you start with a teaspoon, pretty soon you can hold a cup. Karena kalau kita mulai dengan sendok teh, lama-lama kita akan mampu untuk ambil satu cup, mangkuk. And when you're holding a cup, when you learn to hold a cup, you can finally hold a bucket. Dan ketika kita bisa megang sendok teh, kemudian kita ambil mangkuk, sudah semakin kuat, kemudian berikutnya kita boleh ambil ember. And as God enlarges your capacity, you can carry barrels of His love. Dan semakin kita mengambil banyak dari kasih Tuhan, kita akan mengambil gentong, bisa memegang bergentong-gentong. And so that's the truth about God's love. He wants to give you barrels to share His love to other people. Dan itu adalah kebenaran dari kasih Tuhan. Dia mau ada banyak sekali gentong-gentong yang kita bisa ambil dari kasih-Nya. So the secret is start where you are, and then you can have all the blessing of love you can hold. Jadi rahasianya adalah mulailah dari apa adanya Anda, dan semakin lama kita akan bertambah kapasitas untuk mengambil kasih-Nya itu. But you will have to decide whether you do it or not. But I hope that sometime after this meeting, before you close your eyes to sleep, every one of you will find a little time to be alone with Jesus, your ladder. Jadi saya rindu kita semua untuk mengambil keputusan ini. Mungkin beberapa saat setelah meeting ini berakhir, engkau mungkin akan melakukannya sesaat sebelum Anda tidur. You know, there are some things you can exaggerate. Anda tahu ada sesuatu yang mungkin sesuatu yang berlebih-lebihan. But this truth you cannot exaggerate. Tetapi untuk kebenaran ini tidak bisa dilebih-lebihkan. There is no way of getting this truth too big. Tidak ada cara untuk membuat kebenaran ini terlalu berlebihan. Because God's love is more than 1,000,000 times of what you can think of. Karena kasih Tuhan itu berjuta-juta kali yang bisa kita pikirkan. So why not get all you can hold? Jadi kenapa nggak ambil semua yang bisa kita ambil gitu? It is not just for you to feel better. Itu bukan hanya supaya kita merasa lebih baik. It is to make Him happy.
tetapi juga untuk membuatnya berbahagia. because that's the need of his heart. Karena itulah kebutuhan hatinya. Can you imagine that for all eternity you won't be in heaven? There will always be a void in God's heart that only you can fill. Karena Anda pernah berpikir bahwa kalau kita tidak masuk ke surga, untuk masa kekekalan ada satu ruang kosong di dalam hati Tuhan yang engkau tidak tempati. Friends, God loves you so much and He is making you happy every day. Teman-teman, Tuhan sangat mengasihi engkau dan Dia berusaha dengan banyak cara setiap hari untuk membuat engkau berbahagia. But when you pray to God, do you ask Him, Lord, what will make you happy? Tetapi waktu kita berdoa, pernahkah kita berdoa, Tuhan, apa yang membuat engkau bahagia? Every time we pray, we always talk to Him about our problems, and that's good. You're open to Him. Setiap kali kita berdoa, ya kita cuman berbicara mengenai masalah-masalah kebutuhan kita. Bagus sih kita terbuka untuk Dia. The question is not, when you pray, do you talk to God about your problem? The question is, will you talk to Him about His problem? Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita terus berdoa mengenai masalah-masalah kita, apakah kita mau untuk berbicara dengan Dia dan bertanya mengenai Or do you even know that God has a problem? atau kita mungkin nggak tahu kalau Tuhan punya masalah. Friends, don't just be so busy talking about your problem. Talk to God about His problem. Teman-teman, kita jangan terlalu sibuk mengenai masalah kita. Bicara dengan Dia mengenai masalahnya. His problem is to get sin out of your life. Masalahnya, masalah dari Tuhan adalah untuk mengeluarkan dosa dari kehidupan kita. So if you ask or if you talk to God about His problem and say, Lord, I understand you love me more than I knew you did. Jadi, ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita boleh bilang bahwa Tuhan, saya tahu bahwa Engkau mengasihi aku lebih dari yang aku tahu. Please reveal that love to me. Tolonglah bukakan kasih itu kepadaku. Please help me to know and experience that love. Tolonglah aku untuk bisa betul-betul mengalami kasih itu. Not just for my sake, but for your sake. Bukan karena untuk saya, tetapi demi Engkau juga ya Tuhan. Friends, have you come far away from God? Teman-teman, apakah engkau sudah jauh dari Tuhan? If you do, remember that the ladder is right where you are right now. Kalau iya, engkau harus ingat bahwa tangga itu ada di mana engkau berada. If you want to thank the Lord for the ladder letting down from heaven to earth, this message is for you. Kalau engkau melihat bahwa Tuhan sedang menurunkan tangga dari surga ke bumi, pekabaran ini adalah untukmu. Friends, you can never fly to go to heaven. It will happen, but not now. Teman-teman, engkau tidak bisa terbang untuk pergi ke surga. Mungkin nanti, tetapi bukan sekarang. The ladder must be let down from above. Sebuah tangga harus diturunkan dari atas. And we thank the Lord because the ladder is Jesus Christ. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena tangga itu adalah Yesus. Friends, if you want to take one more step towards that ladder, Teman-teman, kalau engkau mau untuk ambil satu langkah ke arah tangga tersebut, I invite you to kneel with me as we pray. saya mau undang teman-teman untuk bertelut bersama-sama dengan saya. Kita akan berdoa. Wherever you are, Dimanapun engkau, take this time that when you're kneeling, you are thinking of yourself taking one more step towards that ladder. saya mau Anda untuk berpikir bahwa kita sedang mengambil satu langkah kepada tangga tersebut. And if this is you,
I pray that you will not only take one step tonight, because there is tomorrow and next week and next year. Climb up higher, my dear friends. Dan saya harap bahwa itu bukan hanya satu langkah pada malam hari ini, tetapi besok, lusa, minggu depan, tahun depan kita akan terus-menerus menaiki tangga tersebut. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, we thank you that the ladder is Jesus. Bapa, kami sangat bersyukur karena tangga itu adalah Yesus. As we see his cross uplifted, Ketika kami melihat salib itu diangkat, we know he has shown us how much he thinks of us to pay our ransom. kami melihat bagaimana Dia sangat memikirkan kami untuk membayar tebusan kami, For us to be forgiven and cleansed. agar kami boleh diampuni dan disucikan. Please bless each one of us kneeling here as we come to you. Tolonglah berkati kami semua yang bertelut datang kepadamu. Either this is the first time we're taking a step, or this is our 100th time taking a step. Apakah bagi yang baru satu kali ambil keputusan untuk ambil langkah, ataupun yang sudah 100 langkah, Tuhan. No matter where we are in the ladder, Tidak penting di mana kami berada di tangga tersebut. we thank you because we can always take another step. Kami sangat bersyukur karena kami boleh selalu mengambil langkah lagi. And please increase our desire to take another step tomorrow. Dan tolonglah Engkau boleh tingkatkan keinginan kami untuk mengambil langkah yang lain lagi besok hari. And I pray that you will help every one of us in the quiet time later before we sleep to know you more. Dan tolonglah kami agar sebelum kami tidur, kami boleh mengambil waktu pribadi dengan Engkau untuk mengetahui Engkau. I know you will grasp our hand and help us climb up the ladder. Hamba-mu tahu bahwa Engkau akan memegang tangan kami dan kemudian membantu kami untuk naik tangga itu. We thank thee in Jesus' wonderful name. Amen. Kami bersyukur dalam nama Yesus yang indah. Amin. Friends, tonight has set the foundation of the following weeks of our study. What is the need of the heart of God? Teman-teman, pekabaran pada malam hari ini adalah fondasi dari pekabaran-pekabaran berikut, yaitu apa kebutuhan hati Allah. So tonight's message has set the foundation that Jesus is giving us all of his love. Jadi pekabaran pada malam hari ini mengatakan bahwa Yesus telah memberikan seluruh kasih-Nya kepada kita. So next Sunday, we will be studying You Were Made for God. Dan berikutnya kita akan mempelajari bahwa engkau diciptakan untuk Tuhan. Only then, when you know that you are made for God, you can meet his need. Hanya dengan mengetahui bahwa kita dibuat untuk Tuhan, maka kita akan memenuhi kebutuhannya. So again, let's remember this beautiful quotation. We were brought into existence because we were needed. Jadi mari kembali kita ingat kutipan God bless you all. kita. And I hope that you will remember how God loves you so much that wherever you are, the ladder is there. Tuhan memberkati engkau, Tuhan sangat mengasihi engkau, dan semoga kita tetap mengingat bahwa dimanapun engkau berada, tangga Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. God bless you all. Tuhan berkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Brother Dio Marfilamin atas firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga dari Brother Dio Marfilamin. Dan sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, diberikan kesempatan untuk refleksi agar kita bisa merenungkan sejenak firman Tuhan yang baru saja disampaikan.
Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita akan buka dulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengarkan, dan saat ini kami membuka sesi tanya jawab. Berikan kami keberanian Tuhan untuk memberikan pertanyaan, dan kiranya Roh Kudus yang menuntun kami agar pertanyaan yang kami berikan kepada pembicara benar-benar merupakan kebutuhan kami, dan kiranya kami dapat menggunakan kesempatan untuk bertanya ini semaksimal mungkin untuk menambah pengetahuan kami dan akan mengubahkan juga pribadi kami. Ini yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jadi ada pertanyaan teman-teman, disilakan. Silakan teman-teman bisa chat di inbox di kolom chat atau bisa langsung unmute. Atau kalau misalnya teman-teman belum ada pertanyaan, ada mungkin yang mau berbagi insight apa yang didapat pada malam hari ini, boleh juga disilakan. Apakah ada? Okay. Baiklah, kalau mungkin tidak ada ya, tidak ada yang masuk ya, Indah, yang masuk ke inbox mungkin. Tidak ada ya? Berarti untuk malam hari ini sudah jelas. Ya, Juga. punya pembahasan. Oh, itu ada satu. Oh, okay. So we have question, brother. We have one question here. My question is how to come to Jesus. How to come to Jesus. You know, the only answer I have whenever I encounter that question is the book Steps to Christ. Oke, jadi setiap kali ada pertanyaan seperti ini, apa yang saya bisa jawab adalah buku Kebahagiaan Sejati. The first chapter of that beautiful book is not about repentance, it's not about sin, it's about God's love. Dan di buku itu dia tidak dimulai dari pertobatan, tidak dimulai dari dosa, tetapi dimulai dengan kasih Allah kepada manusia. Because when you know that God loves you, you don't have any fear to come to Him. Karena kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, kita tidak punya ketakutan untuk Tuhan. Remember what happened in the Garden of Eden? Anda masih ingat apa yang terjadi di Eden? When Jesus came to the garden and could not find Adam and Eve, He was the first one to ask, Adam, where are you? Waktu Adam dan Hawa yang sangat takut untuk bertemu dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang cari mereka dan bertanya, di mana engkau? And where was Adam and Eve? They were hiding. Dan di mana Adam dan Hawa? Mereka bersembunyi. Because they lost the capacity to love. Karena mereka kehilangan kapasitas untuk mengasihi. As you lose the capacity to love, pada waktu mereka kehilangan kapasitas untuk mengasihi, you will forget that God is love. Kita akan melupakan bahwa Tuhan itu kasih. So there you go, friends. God is love. If you don't have God, there's no love there.
and you cannot take the first step of coming to Christ. Dan itulah bahwa Tuhan, kalau kita tahu itu Tuhan adalah kasih, kita itu tidak bisa untuk mengambil langkah untuk pergi. Dia sendiri yang mencari kita. So I would really want to recommend you to read the book Steps to Christ. And if you have read it before, read it again. Jadi saya mau rekomendasikan buat teman-teman untuk membaca buku itu, Kebahagiaan Sejati. Kalau sudah pernah, baca lagi. So I would like to put an emphasis to that. The very first chapter of Steps to Christ, the very first step, it's not about repentance, confession, or whatnot. It's about God's love. Jadi saya mau tekankan sekali lagi di dalam buku itu, yaitu bahwa langkah pertama menuju Kristus bukanlah pertobatan, bukan apapun, tetapi kasih Allah kepada manusia. So I hope that answers your question. Jadi saya harap itu dapat menjawab pertanyaan. Apakah bisa, Sister Cynthia? Ya, sudah bisa ya? Oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Okay. Praise God. Okay. This thought is actually we have to ponder, because it seems that we have been taught that we have to do something first to come to Christ. Yeah. Yeah. So we need some time, just like you said, we need to spend time alone with God to really chew, digest everything that we have heard about how amazing it is. Praise God. Okay, so since we have only one question, then I will saya akan kembali ke Indah. Silakan. Baiklah, terima kasih untuk Sister Cynthia yang telah memberikan pertanyaan. Kiranya di malam-malam berikutnya akan ada lebih banyak lagi yang berpartisipasi, dan kiranya ini menjadi dorongan bagi kita semua untuk belajar lebih banyak lagi firman Tuhan. Dan saat ini saya berikan kesempatan untuk Brother Diomar untuk closing statement sekaligus doa tutup untuk pembelajaran Alkitab kita hari ini. Okay, so this time is for Brother Diomar to have another closing statement and then to close it with prayer again. The closing statement is, you don't have the power in you to take the very first step. In the Garden of Eden, it was Jesus who came down to the garden and asked Adam, "Where are you?" So if you hear the voice of Jesus calling you tonight, that is an invitation to come. The power is in there. The power is not in the invitation, but the power is in the one who has given you the invitation. Let us pray. Okay. Our Father in heaven, we thank Bapa you di for surga, tonight. kami bersyukur untuk malam ini. I pray that all of us Saya mau berdoa sehingga kami semua will have Jesus more and more in our hearts, akan memiliki Yesus lebih dan lebih lagi dalam hati kami. because he is the only glorious answer to all of our questionings. Karena dialah pengharapan, jawaban yang mulia untuk setiap pertanyaan kami. I thank thee for sustaining us tonight. Kami sangat bersyukur karena Engkau sendiri yang memelihara kami malam hari ini. Sustaining not only our internet connection, but our connection with heaven. Ya, bukan hanya memelihara koneksi internet kami, tetapi juga koneksi kami dengan Tuhan. I thank thee because the language did not even become a barrier tonight. Dan kami bersyukur bahwa bahasa pun bukanlah halangan untuk malam ini. Because the language we heard from the message is the language of heaven. Karena bahasa dari pekabaran ini adalah bahasa surga. The language of love that can unite us.
bahasa kasih yang mempersatukan kami. I pray for my brothers and sisters this evening who are here with us, Saya mau berdoa untuk saudara-saudari yang bersama-sama dengan kami pada malam ini, that you will increase our capacity to love as we receive Jesus in our hearts. agar Engkau dapat meningkatkan kapasitas kami untuk mengasihi ketika kami menerima Engkau di dalam hati kami. We pray for our study next week, that it will still be for your glory and that your name will be magnified. Kami mau berdoa untuk pembelajaran kami minggu depan, agar pembelajaran itu tetap akan meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu saja. We thank thee in Jesus' name. Amen. Kami bersyukur kepada Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amen. Demikianlah Sunday Bible Study kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk pembicara, Brother Diomar, juga teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan berjumpa lagi untuk pelajaran yang kedua pada hari Minggu tanggal 23 Juli di jam yang sama, jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, Tuhan memberkati. Thank you so much, brothers and sisters. Okay, see you next week. Brother Diomar, can we go to the breakout room again? Thank you. Selamat malam.